Presiden tampil di panggung dunia, bicara perdamaian global dan konflik Timur Tengah. Indonesia disebut siap jadi mediator internasional. Namun di dalam negeri, konflik KKB Papua belum tuntas. Ancaman radikalisme masih jadi bayang-bayang stabilitas nasional. Apakah kita sedang memperbaiki rumah tetangga, sementara atap sendiri bocor? Kembali di Suara Ruai, dan hari ini kita kupas kritik prioritas diplomasi presiden versus stabilitas nasional. Jangan lewatkan. Keseimbangan itu kunci, apalagi buat seorang pemimpin negara. Tapi gimana kalau ambisi internasional justru bikin masalah di dalam negeri jadi terlupakan? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah pandangan yang cukup tajam nih soal prioritas kepemimpinan nasional. Yap, bener banget. Anda nggak salah dengar. Sumber yang kita bahas ini mulainya langsung dari keluhan yang santai banget kayak gini. Ini kan langsung bikin kita penasaran, ada apa nih? Jadi, inti masalahnya tuh gini. Ada sebuah tulisan yang mengkritik, katakanlah, ambisi dari presiden terpilih kita untuk jadi pahlawan perdamaian dunia. Pertanyaannya simpel aja sih, apa ini fokus yang paling pas buat sekarang? Nah, ambisi yang disorot ini spesifik banget, yaitu keinginan untuk jadi penengah konflik di Timur Tengah. Wow, ini kan peran yang super besar ya di panggung dunia ya, melibatkan negara-negara raksasa seperti Iran, Amerika, dan Israel. Oke, tapi penting buat dicatat ya, tulisan ini tuh nggak nyalain niat baiknya. Siapa sih nggak mau ekonomi global stabil? Siapa yang mau harga minyak naik? Tentu itu tujuan yang mulia. Yang jadi pertanyaan itu timingnya dan logikanya. Nah, disinilah kritiknya. Jadi benar-benar kena. Sumber ini pakai sebuah analogi yang kuat banget buat nyampein pesannya. Analoginya adalah rumah yang berantakan. Coba kita lihat lebih dalam deh maksudnya. Oke, jadi begini, inti analoginya. Coba deh, Anda bayangin ada orang yang semangat banget mau mendamaikan tetangganya yang lagi berantem. Keren kan? Tapi, di saat yang sama, rumah dia sendiri atapnya bocor, rayap di mana-mana, bahkan ada maling di dalam rumahnya. Nah, analogi inilah yang dipakai buat menggambarkan prioritas yang dianggap kurang pas tempatnya. Kontrasnya jadi kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi, ada fokus penuh ke luar negeri. Pengen jadi penengah, pengen jadi pahlawan perdamaian dunia. Tapi di sisi lain, kondisi dalam negeri digambarkan kayak rumah yang, ya ampun, kacau balau, pakai metafora atap bocor dan maling di dapur pula. Dan pertanyaan ini, logikanya di mana, Bos? Ini diambil langsung dari sumbernya loh. Kena banget kan? Ini seolah-olah merangkum semua keraguan si penulis. Dengan bahasa yang blak-blakan gini, dia langsung menantang logika di balik prioritas yang diambil. Oke, jadi kalau rumahnya digambarkan berantakan, masalah spesifiknya tuh apa aja sih? Nah, sekarang kita bakal lihat masalah-masalah domestik apa yang menurut sumber ini justru lagi terabaikan. Sumber ini nunjuk dua masalah besar. Pertama, konflik KKB di Papua yang nggak kelar-kelar, yang terus makan korban jiwa, ini ibarat pondasi rumah yang udah retak. Kedua, isu radikalisme domestik yang katanya tumbuh subur kayak jamur di musim hujan, tapi penanganannya dinilai lambat. Nah, inilah bukti-bukti nyata yang dipakai untuk mendukung analogi rumah berantakan tadi. Dan kutipan ini, ini dia argumen utamanya. Kita ini butuh aman di dalam, baru gaya-gayaan di luar. Pesannya jelas banget kan? Keamanan dan stabilitas di dalam negeri itu harus jadi fondasi. Titik. Kalau fondasinya udah kokoh, baru deh kita bisa tampil keren dan berwibawa di panggung internasional. Tapi kerennya, kritik ini nggak cuma berhenti di masalah doang. Sumber ini juga nawarin solusi yang konstruktif. Jadi bagian ini fokus ke apa yang harusnya dilakukan. Beresin dulu dapur alias urusan dalam negeri. Prinsip dibalik solusinya itu dirangkum dalam kalimat yang kuat ini. Cinta tanah air dulu, baru tanah orang. Wah, ini panggilan yang jelas banget ya untuk memprioritaskan negara sendiri dulu sebelum sibuk ngurusin negara lain. Jadi gimana rencana 3 langkahnya? Pertama, bersihkan dapur dulu. Maksudnya, luncurkan operasi yang tegas dan tuntas buat menyelesaikan konflik KKB di Papua. Kedua, atasi akar radikalisme. Jadi yang disasar itu ideologinya, akarnya, bukan cuma organisasinya di permukaan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, diplomasi dengan bukti. Maksudnya, kita baru terlibat secara internasional setelah bisa menunjukin keberhasilan di dalam negeri. Jadi bukan cuma modal omongan, tapi datang dengan bukti nyata. Dan ini adalah peringatan penutup yang menurut saya sangat kuat dari sumber ini. Ada kekhawatiran jangan-jangan kita malah jadi negara yang, kutip ya, pintar ngomong di luar tapi takut bertindak di dalam. Sebuah citra yang kayaknya semua orang nggak mau kan?
Pada akhirnya, seluruh analisis dari sumber ini membawa kita ke satu pertanyaan yang lebih besar dan fundamental buat pemimpin manapun. Gimana sih caranya nemuin titik seimbang yang pas antara ngurusin rumah sendiri sama main peran di panggung dunia? Nah, ini pertanyaan yang menarik buat kita renungkan bareng-bareng.